Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sumanti SSI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Loksmawe. Berikut aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama adalah diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang guru yang sederhana ini. Salam dan salam tidak lupa pula kita saling sajikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan teristimewa kepada Ibu Titi Sumanti selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Loksmawe. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kegiatan kita pada pagi hari ini itu temanya adalah sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu CGP yang ada di Kota Loksmawe. Sosialisasi ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak yang memang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait bagaimana budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Titi Sumanti. Kepada Ibu Titi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sudah bisa berhadir di dalam ruangan yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat dan positif untuk sekolah kita, yaitu sosialisasi budaya positif. Kemudian selawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana dengan jasa beliau kita bisa merasakan ilmu pengetahuan dan peradaban yang kita rasakan sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan tugas saya dalam CGP Angkatan 8 ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Kemudian kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya berdiri saja ya. Saya akan mencoba membagi sedikit ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Ini adalah bagian dari pemenuhan tugas pada modul 1, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini wajib saya sosialisasikan kepada ibu-ibu guru dan bapak guru di sekolah. Nah, ini kita juga sama-sama belajar ya. Dan kita sama-sama belajar untuk menerapkannya, karena ini adalah bagi saya adalah ilmu baru, dan kita juga mungkin sudah menerapkan, tapi ini ilmu baru yang mungkin sebelumnya belum kita kenal namanya ya. Baik, ini budaya positif. Nah, kalau budaya positif sendiri, sebelum masuk ke budaya positif, saya ingin menanya dulu kepada Bapak Ibu Guru, ya, kira-kira tentang
setuju atau tidak setuju ya. Hukuman 1 ya, pertanyaan pertama. Hukuman apakah bisa meningkatkan disiplin pada anak? Jawabannya ya atau tidak. Coba ibu-ibu coba dijawab ya. Hukumannya apakah hukumannya bisa fisik? Secara umum, hukuman. Ya boleh atau tidak, setuju atau tidak. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa. Setuju semua. Oke, ya. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah pemberian pujian atau reward, hadiah, bisa meningkatkan motivasi pada anak? Bisa. Setuju semua. Oke. Yang ketiga pertanyaannya adalah apakah posisi teman, guru dengan murid pada posisi teman adalah posisi yang baik untuk kita sebagai guru? Pertanyaannya itu apakah setuju atau tidak? Apakah posisi teman kita dengan murid itu merupakan posisi yang baik, bagus bagi hubungan kita dengan anak? Nah, sebagai teman posisinya bagus. Oke, ya, terima kasih jawabannya. Itu adalah pertanyaan pembuka. Nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya, ya. Ingat-ingat ya jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif itu sendiri kita tahu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya adalah kebiasaan yang positif yang bernilai kebaikan atau kebajikan. Nah, nilai kebaikan itu diakui kebenarannya oleh agama atau budaya dimanapun. Nah, jadi itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi dimanapun orang mengakui kebenarannya, nah itu disebut dengan budaya positif, ya, kebajikan yang berlaku universal. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan perwujudan dari visi misi guru, ya. Seorang guru harus mempunyai visi misi untuk menerapkan budaya positif. Nah, kalau di sekolah kita yang berlaku sekarang adalah kurikulum merdeka ya. Jadi kita menerapkan budaya positifnya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu ada 6: beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu kan kita sudah tahu semua ya. Nah, jadi itu yang budaya positif yang diharapkan kita terapkan pada anak-anak kita dari seorang guru di sekolah. Nah, jadi selama ini yang paling kita tekankan di sekolah adalah kata-kata disiplin. Nah, selama ini kata-kata disiplin itu cenderung untuk negatif ya. Maksudnya itu cenderung berhubungan dengan hukuman dan sanksi. Jadi kalau melanggar aturan itu akan kena hukuman atau sanksi. Nah, padahal sebenarnya nanti kita lihat ya. Sebenarnya kata disiplin itu yang sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara tidak harus menunggu hukuman atau sanksi. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan-peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka.
Maksudnya adalah bahwa disiplin itu harus bersumber dari diri sendiri. Nah, kita mewajibkan diri kita untuk disiplin dari dalam diri. Nah, kalau kita tidak sanggup mendisiplinkan diri, maka baru orang lain yang akan mendisiplinkan. Jadi seperti itu sebenarnya arti disiplin dari dalam diri. Nah, paradigma perubahan ya. Jadi ini sebuah ibarat, sebuah pengibaratan ya, sebuah kepalan tangan. Kita menggenggam sesuatu yang kita miliki yang sangat berharga, misalnya ya. Nah, sesuatu yang kita genggam ini sangat berharga. Ada kawan kita yang ingin membukanya ya dengan berbagai cara. Nah, berbagai cara bisa dipaksa, bisa juga dirayu, atau pokoknya berbagai cara supaya terbuka. Kira-kira kita mau nggak membukanya? Kira-kira kita mau nggak bukanya? Jawabannya tergantung, Bu Pak. Ibu-ibu lain kayak mana? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tergantung siapa yang mau minta. Tergantung siapa yang minta. Yang lain ada jawaban? Tidak. Tidak. Tidak, cepat gue yang tidak. Berarti sangat teguh pendirian ya. Dan jadi berarti terbuka atau tidaknya tangan kita itu tergantung pada diri kita kan. Ya, berarti yang memegang kontrol terhadap diri kita adalah kita sendiri. Bagaimanapun orang untuk merayu kita, memaksa kita merubah tangan kita itu tergantung diri sendiri. Nah, jadi itulah ibaratnya self disiplin itu, ya. Jadi bagaimanapun kita memaksa orang untuk berubah, kalau dari dalam dirinya tidak mau berubah, itu tidak akan berubah, walaupun kita hukum, ya, walaupun kita kasih hadiah. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu kita akan mengarah ke disiplin yang positif. Tadi kan ada katanya disiplin aja ya. Sekarang kita rubah ke kata-kata disiplin positif. Nah, ini ada teori kontrol yang baru saya kenal, yaitu menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi kalau menurut William Glasser ini, bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh motivasi ya. Ada motivasinya. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu dari eksternal atau dari lingkungan, dari luar diri. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa baca nggak ya? Bisa. Nah, ini motivasi. Motivasinya ada 3 macam nih. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, dia mau melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan itu ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena nggak nyaman, takut nanti diomongin sama orang misalnya. Kayak dia mau lakukan itu, takut dihukum, nanti disuruh lari keliling lapangan, baru dia mau. Nah, itu namanya motivasi karena hukuman ya. Maka itu disebut sebagai motivasi eksternal yang dari luar, bukan dari diri dia. Nah, yang ketiga ini motivasi untuk menghargai diri sendiri ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri. Jadi dia melakukan sesuatu karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri dan ingin untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi ini yang kita harapkan, motivasi yang muncul, ya, bukan karena orang lain, ya.
bukan eksternal. Nah, ini jadi itu dia yang apa tadi? Motivasinya ya. Nah, sekarang kita posisi seorang guru ya. Dalam menerapkan disiplin ada 5 posisi seorang guru. Sebelumnya ada terlihat nggak ke belakang? Murid dengan posisi manajer dengan cara segitiga restitusi. Nah, itu lanjut. Nah, restitusi ini kita adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi seperti itu yang diharapkan pada proses restitusi. Jadi prosesnya itu adalah kita berdialog dengan siswa. Misalnya dia melakukan kesalahan, jadi kita menggali kesalahannya, kemudian menyadarkan bagaimana dia melakukan kesalahan, bahwa itu adalah salah, dan kemudian berupaya mengembalikan dari yang salah menjadi kembali ke kebaikan. Jadi itu prosesnya ada 3. Ada tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Nah, tadi kita ada menanyakan ada pemberian hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3 sekarang namanya. Tadi saya menanyakan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, pada posisi hukuman yang tadi saya jelaskan itu adalah lebih banyak negatifnya. Sedangkan kalau konsekuensi itu lebih netral, posisinya di tengah. Sedangkan restitusi itu adalah yang diharapkan, yang positif. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita mengajak dia untuk kembali memperbaiki segala kesalahan supaya dia sadar dan kembali lagi ke kebaikan. Nah, kalau contoh konsekuensi tadi ini dia tidak kita hukum, tapi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sebelum dia melakukan kesalahan sudah ada kesepakatan guru dengan murid. Nah, misalnya kalau kamu datang terlambat 15 menit, kamu akan tinggal di kelas 15 menit. Nah, untuk datang kalau dia terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Jadi seperti itu. Jadi dibandingkan dengan hukuman itu lebih netral. Tulis. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu adalah dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran bukan paksaan, ya. Kalau kita memaksa mungkin dia akan terpaksa, bukan dari diri dia. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar. Restitusi juga cara yang paling baik, yang fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid pada perbuatan yang salah pada kelompoknya. Jadi itu ciri-ciri restitusi. Ya, jadi gini, sebelum ini sebenarnya penerapan restitusi tidak bisa tiba-tiba begitu ya, karena ini awal tahun ajaran baru, jadi kita kan bertemu dengan murid-murid baru. Jadi sebenarnya proses restitusi ini pertama-tama sebelum kita masuk kelas, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak. Apa hal yang boleh dilakukan dan apa hal yang tidak boleh dilakukan. Dan juga kita membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh main HP di kelas misalnya. Kemudian tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Nah, itu kita buat dulu kesepakatan dengan anak.
kemudian kita rangkum kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Misalnya kalau terlambat masuk kelas itu adalah disiplin misalnya, masuk kelas tepat waktu itu disiplin misalnya, atau tidak boleh berkata kasar itu misalnya menghargai, saling menghargai. Nah itu harus kita buat dulu kesepakatan. Nah baru kita bisa menjalankan restitusi. Nah kalau sudah ada kesepakatan baru kita menjalankan restitusi. Kalau tidak ada kesepakatan nanti siswanya bingung kenapa tiba-tiba ada keyakinan atau kesepakatan padahal belum dibuat. Nah jadi kira-kira itu yang budaya positif yang baru yang ingin sama-sama kita terapkan, mudah-mudahan sama-sama belajar untuk menerapkannya. Jadi posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer bagi anak-anak, bukan hanya kepala sekolah saja sebagai manajer, tapi guru juga sebagai manajer bagi anak-anak. Jadi jawaban kita tadi yang pertama sebagai memberikan hukuman, apakah itu baik? Nah, berarti jawabannya sudah berubah ya. Jadi setelah kita mempelajari, jadi inilah gunanya kita belajar di guru penggerak ya. Jadi ada perubahan paradigma berpikir tentang pendidikan. Jadi ini yang diubah di dalam CGP, yaitu mengubah paradigma berpikir guru dari yang dulu menjadi yang sekarang. Jadi gurunya sekarang sebagai manajer, bukan penghukum, juga bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Dan sebagai teman juga sepertinya tidak bagus ya. Nah juga tadi memberikan reward atau pujian atau hadiah berlebihan kepada anak itu juga ada. Setuju nggak? Setuju. Tadi setuju, sekarang setuju juga. Ya, jadi kalau bisa memberi hadiah ada efek sampingnya juga. Ya, kalau memberi hadiah kepada orang yang sama setiap tahun, dia bagi diri dia itu sudah hal yang biasa. Ya, karena dia dapat juara 1 tiap hari kan, dia hal yang biasa. Jadi akan mematikan kreativitas dia. Boleh kita berikan penghargaan, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu menurut saya. Nah, juga bagi anak-anak yang tidak pernah mendapat hadiah, mungkin dia akan berkecil hati. Nah, jadi sebaiknya memang kita menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi dia belajar itu bukan karena apa-apa, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tapi karena memang dia ingin menghargai diri dia sendiri untuk menjadi sesuatu. Jadi mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif seorang guru di sekolah. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Siti Sumanti. Alhamdulillah sudah ada sebuah pencerahan ya Bapak Ibu ya, yang telah disampaikan oleh salah satu calon CGP Angkatan 8 itu terkait dengan budaya positif. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, ya, berasal dari internal. Kemudian disiplin itu juga bisa digenjot oleh orang lain ya. Jadi apabila mungkin dari diri kita sudah berkurang, maka bisa disuntik, diinfus oleh pihak luar atau dari eksternal. Berikutnya Bapak Ibu, nah mungkin kita juga sudah mendengar satu istilah baru, yaitu ada namanya segitiga restitusi. Nah saya yakin Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Titi ini masih sangat kurang Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu saya menentang Bapak Ibu agar lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang apa itu segitiga restitusi. Mari kita mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ya, saya tunggu Bapak Ibu dengan menanda tangan surat rekomendasi dari saya. Kemudian ini juga ada satu baru Bu Titiah. Ini nanti mohon ditindaklanjuti, diteruskan yang terkait dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas nantinya.
Nah mungkin dulu sudah pernah kita bincang-bincang, misalnya di dalam kelas ketika Bapak Ibu mengajar itu HP-nya kita simpankan. Mungkin hari ini kita baru dapatkan sebuah kata, yaitu kesepakatan kelas. Kalau dulu mungkin adalah janji antara guru dengan siswa. Nah mungkin ini beberapa paradigma baru yang telah dibawakan oleh Bu Titi melalui program yang telah disampaikan di dalam guru penggerak. Ada sesi tanya jawab Bu Titi? Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke silakan Pak Ajis. Ini saya kan dari pertama masuk udah saya buat komitmen Pak sama murid. Karena saya olahraga jadi saya buat komitmen. Kalau telat 1 menit kalian push up 2 kali. Kalau telat 5 menit kalian push up 10 kali. Berarti 1 menit dikalikan 2. Itu bagaimana pendapat Bu Titi? Terima kasih Pak Aziz ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk guru olahraga, kan ada yang terlambat itu, kan yang lain udah mulai. Jadi untuk yang terlambat boleh kita kasih kayak tadi Pak Aziz bilang push up, itu boleh karena kan sesuai dengan mata pelajaran Pak Aziz kan. Ya, jadi itu sebagai kita sebutlah sebagai pemanasan bisa, karena memang sesuai dengan pelajaran karena memang fisik ya. Itu tuh nggak apa-apa karena bukan hukuman, karena sesuai sejalan ya. Karena kita anggap dia belum mau ngapa-ngapain, jadi dia pertama-tama harus pemanasan dulu. Kayak misalnya bisa juga lari Pak ya. Nah selain dari pusat bisa juga lari. Jadi seperti itu kayaknya. Ya terima kasih Pak Ajis. Kalau itu hukumannya saya juga ikut mendukung Pak Ajis. Karena pengalaman saya mungkin lebih dari itu tentunya. Kalau terlambat. Nah intinya Bapak Ibu, kesepakatan kita membuat sebuah perjanjian dengan siswa. Kalau misalnya A maka konsekuensinya B, kalau misalnya B konsekuensinya itu adalah C. Teman kita lihat juga yang konsekuensinya itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke saya pikir ini saja Bu Titi, masih ada lagi? Tidak ada ya. Baik, berarti dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Ajis, maka untuk kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Titi Sumanti kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Bapak Ibu. Ini mungkin akan saya sampaikan pada yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan kemarin kita sudah kenalan ya kan? Ya. Nah, berarti udah saling kenal kita. Nah hari ini kita ada pertemuan kedua dan pada pertemuan kedua ini Ibu mau kita sebelum proses pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Nah, bukan tahu. Kalau biasanya kita kan ada peraturan kayak gitu ya, kata tertib itu kan. Nah, kata tertib itu datangnya biasanya ada di situ kan, dari wali kelas, ya kan. Nah, kalau sekarang Ibu mau buat kesepakatan kelas itu bukan berasal dari Ibu, ya, dari murid-muridnya, dari kalian ya. Sekarang masing-masingnya menulis apa yang ingin kita buat kesepakatan di kelas. Misalnya kalau lagi belajar itu tidak boleh ngapain, harus bagaimana, ya. Tapi ditulis masing-masing oleh murid. Bisa? Nanti kita satukan, nanti kita taruh dari depan. Nah itu menjadi kesepakatan ke kelas. Paham? Nah dari kesepakatan kelas itu nanti kita gabung-gabung menjadi keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas lagi. Nah kesepakatan kelas kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai
jalankan. Setelah kita buat kesepakatan, nanti kita gabung-gabung menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah yang akan kita jalankan selama belajar. Nanti kalau ada yang keluar dari keyakinan kelas, nanti akan kita tarik lagi ke dalam, akan kita ingatkan lagi. Bisa? Nah, sekarang yang pertama untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas adalah dengan menuliskan di dalam buku. Ya, dikasih waktu menulisnya selama 10 menit paling lama. Udah tahu contohnya, Pak? Tahu. Tidak boleh. Tidak boleh berisik saat belajar. Nah, ini dari pendapat kawannya. Nah, tidak boleh apalagi tidak boleh bicara yang tidak perlu ya. Kalau bicara yang perlu boleh. Saya belajar boleh. Nah, silakan ditulis sekarang. Ini dari boleh untuk semua. Kita kasih dulu kesempatan. Kertas untuk tulis. Apa yang mau dibuat? Saya tidak boleh bermain HP. Masuk ke akar. Itu masuk ke kelas. Paling sedikit 2 ya. Paling sedikit 2. Banyak 7. Tidak boleh. Tidak boleh. Silakan ditulis. Ya. Silakan ditulis bukan waktu. Kalau selama 5 menit. Tidak boleh. Waktunya 3 menit lagi. Ayo.
Pendapat sendiri. Pendapat sendiri. Dek kamu. Jadi kesepakatan tadi, ya, kita simpulkan ke keyakinan kelas.
Nah, kalau ribut berarti membuat keributan saat belajar, kan? Ya kan? Kalau lagi nggak belajar, boleh-boleh aja kan bicara. Nah, apa itu? Itu artinya kalau kita terjemahkan ke nilai kebaikan, mana menurutnya? Apakah tidak boleh membuat keributan? Apakah itu termasuk menghormati orang lain atau termasuk disiplin atau bertanggung jawab atau apa? Tidak boleh ribut. Termasuk apa? Nah, berarti termasuk menghormati orang lain. Nah, karena kalau kita di kelas kan tidak hanya kita sendiri atau tidak hanya berdua berkawan, karena ada orang-orang lain yang ingin belajar. Nah, kalau kita ribut berarti mengganggu kawannya yang ingin belajar. Berarti mengganggu orang lain. Kalau kita tidak ribut berarti menghormati orang lain. Jadi, kita kelas yang pertama, sesama kita harus saling saling menghormati. Nah, menghargai dan menghargai. Nah, ini contoh-contohnya dari tidak ribut. Kemudian apa lagi? Nah, sama dia tidak boleh bicara saat pelajaran, tidak boleh bicara saat pelajaran. Dan harus mendengar guru, sama kan? Nah, kemudian tidak boleh main HP. Itu termasuk apa? Tidak boleh main HP saat belajar. Apa itu? Termasuk kebaikan mana? Kalau kita ke sekolah ini, kita bicara apa? Belajar. Tujuan utamanya adalah untuk belajar. Nah, kalau misalnya kita memang bawa HP, karena kan di sekolah kita memang ada tidak dibatasi bawa HP. Tetapi saat belajar, apakah kita boleh bermain
kelas dan nanti kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada lagi muncul keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, dari kesepakatan tadi udah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi sebuah kesepakatan yang dijalankan sama-sama. Nah, nanti kita gabung dia, dirangkum menjadi keyakinan. Keyakinan itu apa? Apa yang kita yakini. Nah, yakini itu hal positif. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang kita yakini kebenarannya. Nah, kebenaran itu berlaku secara universal. Artinya semua agama meyakini itu benar. Nah, dimanapun kita berada itu adalah satu nilai kebenaran. Nah, misalnya apa? Menolong orang itu suatu kebaikan nggak? Nah, dimanapun kita berada pasti orang bilang itu adalah hal baik. Nah, atau memberi peduli sama orang lain. Nah, itu kan baik kan? Nah, jadi dari apa yang kita tulis nanti akan kita jadikan keyakinan ke kelas. Nah, kita buat sekarang ya. Nah, jadi nanti setelah kita sepakati kita jalankan. Nah, ada yang nggak menjalankan nanti kita ingatkan ya. Nah, bagaimana caranya? Ada buat kertas? Ada? Ada. Kalau yang nggak ada nanti minta makanya sedikit ya. Satu kertas boleh bagi 4 kali. Ya. Nah, tulis apa yang menjadi keinginan kesepakatan. Boleh lebih dari 1 ya. 5 boleh, 1 juga boleh. Nah, silakan. Buka waktunya 5 menit ya. 10 menit. Ya. Misalnya gini, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalnya Udah jam 3. Pasti nggak ada. Pulang jam 3. Tapi kita kan disuruh bawa makanan dari rumah, ya kan? Nah, hari ini kita khusus ya buat pulangnya karena kita Berarti ya diwajib. Nah, itu nilai kebaikan apa tidak? Jadi kurang. Tidak baik, tidak baik. Nah, berarti tidak kita laksanakan. Nah, sekarang silakan menulis. Ungkapkan aja apa yang ingin kita sepakati ya. Kertas semua. Boleh berapa? Kecil-kecil aja buat. Kecil-kecil. Sini tuliskan. Tidak bermain ponsel Tidak boleh. Iya, pakai dua. Pada pakai dua Semuanya bangunnya ya, semuanya harus buat. Semuanya harus buat. pinjamlah. Misalnya apa ya? Bangun jam 7. Bangun jam 7. Berarti kalau bangun jam 7, salat subuh jam berapa? Dari Malaysia di mana? 5.30 boleh. 5.30 Kalau nggak ada pukul. Biasa udah tidak boleh bermain ponsel ya. Ya. Jangan jelas. Apalagi 2 aja. Ada lain boleh. Nah, tulis.
itu simpan HP dalam cahaya posisi jam 12 bulannya 3 pagi bulan awal pagi semua bulan ketiga ada Nah. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kan Ibu pertama-tama mengucapkan selamat dulu. Selamat untuk pelajaran untuk IPA segi yaitu kelas 11 ya. Ya. Dengan teman-teman baru mungkin ya. Masih teman lama Pak? Ya. Nah, dengan teman baru. Nah, Ibu harapkan dengan semangat yang baru ya. Ya, hari ini karena kita berada di semester baru, semester awal, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Hah? Peraturan. Kalau namanya dulu itu peraturan, ya. Nah, sekarang kita ubah peraturan itu menjadi kesepakatan. Jadi kalau peraturan itu mungkin datangnya dari Ibu. Nah, kalau sekarang kita ubah menjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah munculnya dari murid. Nah, jadi sekarang kalian yang membuat apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya. Nah, nanti kita kumpulkan semua dan kita tetapkan sebagai sebuah kesepakatan kelas dan nanti kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada lagi muncul keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, dari kesepakatan tadi udah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi sebuah kesepakatan yang dijalankan sama-sama. Nah, nanti kita gabung dia, dirangkum menjadi keyakinan. Keyakinan itu apa? Apa yang kita yakini. Nah, yakini itu hal positif. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang kita yakini kebenarannya. Nah, kebenaran itu berlaku secara universal. Artinya semua agama meyakini itu benar. Nah, dimanapun kita berada itu adalah satu nilai kebenaran. Nah, misalnya apa? Menolong orang itu suatu kebaikan nggak? Nah, dimanapun kita berada pasti orang bilang itu adalah hal baik. Nah, atau memberi peduli sama orang lain. Nah, itu kan baik kan? Nah, jadi dari apa yang kita tulis nanti akan kita jadikan keyakinan ke kelas. Nah, kita buat sekarang ya. Nah, jadi nanti setelah kita sepakati kita jalankan. Nah, ada yang nggak menjalankan nanti kita ingatkan ya. Nah, bagaimana caranya? Ada buat kertas? Ada? Ada. Kalau yang nggak ada nanti minta makanya sedikit ya. Satu kertas boleh bagi 4 kali. Ya. Nah, tulis apa yang menjadi keinginan kesepakatan. Boleh lebih dari satu, ya. 5 boleh, satu juga boleh. Dan silakan, buka waktunya 5 menit ya. 10 menit. Ya. Misalnya gini, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalnya Bulan ketiga. Berarti yang nggak ada. Bulan yang 3, tapi kita kan disuruh bawa makanan dari rumah, kan? Nah, hari ini kita khusus ya buat bulannya karena kita mau. Oh, berarti ya diwajibkan.
Tidak bermain ponsel tidak boleh. Tidak boleh. Pakai tua. Semuanya harus buat. Semuanya harus buat. Pinjamlah. Angsanya apa ya? Bangun jam 7. Bangun jam 7. Berarti kalau bangun jam 7, salat subuh jam berapa? Nabi Malia di mana? 5.30 boleh. 5.30 Kalau nggak ada pukul. Biasa jam 6. tidak boleh bermain ponsel ya. Ya. Ini jangan jelas. Apa lagi? 2 jam. Ada lain boleh. Nah, tulis. Jam 7 simpan HP dalam tas. Posisi jam 12. Bulan 3 pagi. Bulan awal pagi semua. Boleh. Bulan 3 ada Nah. Harus ada. Minimal 1. Nah, mau tulis ya. Iya. Dulu ini kita bersepakat. Apa ini ya? Ada waktu ini. Jangan hobi, jangan kau belajar. Jangan kau belajar. Mendengarkan guru bilang. Dengar, jangan main HP. Bikin di HP juga. HP. Itu ya. Tidak boleh dalam jam belajar. Jadi dia akan bertanya kalau sudah bertanya. Iya ya. Tadi mau apa lagi dulu dia? Apa ya? Dua. Ini menerima dan saya. Dia menerima dan saya jika sudah
Oh dia aja aku tulis. Apa tulis? Oh iya. Ada tuh mas. Dapat tulis dulu. Ada. Kita tulis nih. Nggak usah. Iya, boleh kok jiku. Nggak ada jangan bu. Udah deh. Hukuman ya bu. Denda berdiri orang nggak bu. Dapat 1.000 Ah, itu kan denda lagi bukan tak yang saya beli dua ini. Kan. sanksi ya ya. Kasih ya bu. Ada lagi perlu aja itu. Ada tulis. Ada apa ini? Bawa dia apa? Dua lagi. Dua kalau ini. Oke dong. Dua. Saya kan yang cewek ini ya. Aneh biji. Aneh biji. Semua ya. Tambah. Bisa. Biji. Dah 51. Jam 7. Jam 7 bu sekalian sekolah. Orang Islam kan? Orang Islam jam berapa bangunnya? 5. Iya, Sip. Pas sholat subuh ya. Habis sholat boleh tidur lagi. Ini jaminan dia. Cabut ya. Tidak dapat rezeki. Sekolah harus fokus ke pelajaran. Depan lagi Fokus ke pelajaran. harus dari memperhatikan itu. Ya betul ya. Betul ini. Seperti keren lagi. Saya memperhatikan itu. Memperhatikan itu. Selalu berdiri itu benar. Oh, nanti bapak ibu sudah kawin kok apa? Sebelum bicara salah menjelaskan, menjelaskan dan sama ya. Tidak boleh tetap sekolah dan tadi. Terus ditulis dari sekolah. Ditulis dari sekolah. Harus ditaati. Tetap sekolah dan diikuti jadi anak yang patuh kepada guru. Menjadi anak yang patuh kepada guru. Sehingga sampai kita belajar menjaga kemiskinan dalam menjaga kebutuhan lingkungan dan boleh mencontek. Ya pun. Tidak boleh mencontek ya. Keren bu. Ini ada di depan Jadi tidak kita mau baca boleh bicara orang lain. tulis. Tidak boleh senang motor kali. Udah. Yang mana? Kan sama bu. Tujuannya sama. Sama tujuan. Sama ya. Kan bu tujuannya sama. Sama. Nanti kita rangkum, kita rapatkan lagi ya. Oke. Tidak boleh bermain konser mengerjakan tugas tepat waktu bangga. Tugas. Lakukan tugas tepat waktu. Betul ya bu nih. Bersihkan kelas dah.
Dia pulang. Dia sudah. VIP mau bagi VIP berarti. Ada yang cakap dia lagi yo lagi. Belajar. Dia dah pulang. Oh tak. Belum belajar. Kita yang melakukan kan kuda. Berbukan ada pakaian, pakaian. Nah, lu mau kan? Ya, berarti kan belum belajar. Mengutik sampah ketika ada. Tidak boleh bermain kalau tidak belajar. Sama ya. Maju tidak boleh. Maju tidak boleh. Boleh tidur dan Tidak boleh keluar kalau Oh, coba jilid. Tidak boleh ngintip di orang. tidak boleh. Bu dia. Astagfirullah. Iya, solusi utama kawat selingkah. Yang ikut mau kan ke videoan, kabar aja ya. Tidak boleh. Katanya pada guru kalau perlu. Tidak boleh. Bertanya kita tidak tahu ya. Bertanya pada guru. Dan tidak paham. Kita tidak paham. Paham tak? Tak paham? Kalau paham tidak boleh kah bertanya. Kalau betul bertanya. Oh, saya tak paham. Wajib Oh, ini udah berbicara mulai dengan tutup. sopan. Sudah menerima denda. Hebat ya. Ya, ada ya. Ada 20 yang dituliskan tentang kesepakatan kelas. Nah ini kan ada yang sama tadi udah ibu Ibu perbaiki. rangkum gitu ya. Nah. Nah sekarang dari kesepakatan kelas ini kita rangkum lagi, kita kerucutkan yang mana yang sama kita jadikan satu. Misalnya datang tepat waktu. Habis itu apa lagi? Bangun tepat waktu. Itu sama dengan apa tuh? Tidak sama. Nah, disiplin. Jadi kita sambungkan ya. Jadi kayak dalam kelas kita yakin bahwa disiplin itu adalah nilai kewajiban. Ya. Nah, jadi kita sekarang rangkum menjadi keyakinan kelas. Keyakinan. Pertama, yang mana aja yang sikap disiplin? Nah, yang ini dulu jangan sampai saat belajar itu termasuk apa? Sikap apa? Sikap Tidak sama. Apa? Tidak sama. sikap sampah. Tidak sama. Menaiki kesopanan. Kesopanan. Habis itu kalau kita bermain HP, kita kan tanggung jawab kita ke sekolah ini mau ngapain kita sebenarnya? Ya, belajar. Nah, belajar itu keperluannya untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, kalau kita bermain HP, Tidak bertanggung jawab. berarti tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ya, berarti sikap ini bertanggung jawab. Jangan sampai kita bertanggung Jawab. jawab. Nah, satu bertanggung jawab dan tulisnya ya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, juga terhadap orang tua. Lagi udah ya. Ada lagi yang suka tanggung jawab. Dengarkan penjelasan guru. Termasuk Pak? Hah? Tidak. Anak Terus tanggung jawab atau disiplin atau apa? Menghargai? Menghargai. Nah, menghargai ya, menghargai atau menghormati. Sikap saling Menghargai. menghargai. Menghargai guru, menghargai orang lain ya. Nanti udah. Tidak campur dalam pelajaran itu termasuk apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak campur. Jawab. Tanggung jawab ya udah kan? Tanggung jawab. Nah udah. Peraturan di kelas saat sekolah harus menaati. Termasuk apa? Jawab. Tanggung jawab juga. Udah. Wajib berbicara sopan. Hah? Lim. Nah disiplin. Berbicara sopan. Kita bisa bicara sama orang. Ada. Nah, ada pada semua satu ya sopan, saling menghargai.
Namanya kan tertutup. Apa tadi? Saling menghargai ya. Nilai sopan. Nah, apa lagi? Udah nih. Siap menerima sanksi jika berbuat salah. Menjawab. Datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin. Nah, apa lagi? Disiplin. Nah, menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan dan keselamatan ya. Kalau Ada keselamatan. Oh ya, bisa kan. Kalau kita ke kelas ini, kelasnya Bisa rusakkan badan. kotor, Bisa rusakkan kotoran. Ayo bisa. Dibeli yang bukan. Kebersihan bisa. Keselamatan. Keselamatan apa coba? Yang Pernapasan. nyaman nggak lihat sampah? Nyaman nggak belajarnya? Nah, kalau nggak nyaman kita kan gelisah ya. Nah, itu kan nggak selamat namanya. Nggak enak duduknya. Nanti mata kita nggak nyaman, nanti kita nggak selamat ya. Nggak nyaman kalau ada kelas ini. Tahu lagi kan? Berarti bisa di sini banyak di sini. Bisa disiplin, bisa tanggung jawab, bisa kebersihan dan keselamatan. Atau juga kayak ini, misalnya airnya tumpah sini. Ya, Selamat. kita garis aja. Saya yang kaset, selamat nggak? Tidak. Keselamatan ya, nggak selamat itu namanya. Bukan. Keselamatan. Kita garis aja tumpah gitu. Menjaga kebersihan, harus sopan dengan guru saat belajar. Kita masuk sopan dan sopan ya. Harus bangun tepat waktu. Disiplin dan tanggung jawab. Itu terhadap diri sendiri tuh, ya. Ya. Guru hanya membimbing ya, menuntun. Nah, ke sekolah harus fokus ke pelajaran. Tanggung jawab. Harus kompak dengan kawan-kawan. Menghargai. Nah, saling menghargai. Satu lagi saling menghormati ya. Sama aja. Ya sama. Hah? Sama. Sama lah. Kita boleh menghormati sih ya. Sama. Menghormati ini lebihnya ke orang yang lebih tua. Kalau menghargai. Oh, sesama. Kawan ya. Nah, menghargai dan menghormati. Menghormati. Jadi dari kelompok akan jadi yang Sumatera. Kalau seperti ini ya. Jadi anak rumah. Itu bendera. Nah, apa lagi? Harus kompak udah menjadi anak yang patuh pada guru. Apa itu? Hah? Bertanggung jawab. Patuh ya, patuh bisa ya? Disiplin udah. Nah, sopan juga. Manduk juga. Apa yang dibilang guru kita lakukan asal itu berbaik dan bermanfaat bagi kita dan sesama. Ya, tidak boleh mencontek. Apa itu? Sekali nggak apa Pak? Tanggung jawab ya, tanggung jawab kita belajar. Karena aku udah diikuti kan. Jangan mencontek, ya. Ya, jadi Nanti belajar. gua itu IP mana Itu dia? ada diri sendiri. Dan tidak bicara kotor. Apa? Ada. Mengerjakan tugas satu waktu. Disiplin dan jawab ya. Membersihkan sebelum membersihkan kelas. Nah, Membersihkan dulu belajar. mengumpulkan sampah juga. Mengumpulkan sampah jika terlambat masuk berarti bangun ya. Terlambat kita akan ada konsekuensinya. Ya. Tidak boleh keluar jika tidak ada izin dari guru. Mengintip apa? Mengintip apa? Mengutip. Oh ya. Ya. Jika tidak ada izin dari guru tidak boleh keluar. Disiplin ya. Ya. Disiplin dan menghargai kan? Nah, Menghargai disiplin lingkungan. dan menghargai guru. Bertanya pada guru jika tidak paham. Apa itu? Selamat. Gimana? Selamat. Kita nggak paham kan? Kita nggak paham. Padahal di guru itu kan untuk kita kan? Kita nggak paham dari hari dengan sama ramai tahu. Kalau jawab pada diri sendiri. Ayo kita ada apa? Jadi belajar itu kan Belum pada dia dengan itu. kita kan? Ya. Nah, jadi kalau kita nggak paham kita harus tanya. Berarti menjaga diri.
cinta ya. Saya nggak ngerti tentang kimia, pelajaran tentang atom atau gambar atom. Jadi kalian harus tanya. Ion, Nyawa. misalnya kan? Kan harus tahu. Kalau nggak bertanya, dari mana kamu tahu kalau kalian ngerti, ya kan? Nah, ini harus bertanya, jangan yang aja. Karena itu hak murid untuk belajar, ya. Nah, Berarti hak. ya harus dituntut haknya. Ya ada. Ini udah ya. Jadi dari sekian banyak kesepakatan kelas, kita simpulkan bahwa keyakinan kelas kita ini ada 7 ya. Nah, bahwa di dalam kelas ini kita harus bertanggung jawab. Habis itu saling menghargai dan menghormati, sopan, disiplin, menjaga kebersihan, keselamatan, dan patuh. Ada lagi yang kita tambahkan? Ada lagi? Nah ya, Ibu tambahkan boleh? Boleh. Enggak boleh? Boleh. Nah, jadi menerapkan budaya 5S. Apa yang budaya 5S? Sopan santun. Sopan, santun, Setuju. senyum, sapa, dan salam ya. Jadi, nah, jadi ya, dan sedih. Jadi menerapkan budaya. Jadi kita saling senyum, saling sapa, saling tegur ya. Tegur, salam, Tegur tim. sopan, santun. Tegur kan sapa tuh. Ya kan? Nah, jadi jangan nggak ada yang tegur sapa ya. Apa dia? Jadi menerapkan budaya positif 5S. Utamakan ya. 5S. Budaya 5S. 5S. Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, ini udah mencakup semua ya. Nah, ini udah sepakat kita semua nih? Mana suaranya? Tidak. Kenapa tidak ada sini tadi dan sepakat ini? Karena bukan ada bati yang takutnya. Tapi kita harus berusaha. Karena itu adalah nilai kebaikan. Nah, tujuan kita kan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita belajar. Beda kita orang yang berpendidikan dengan yang tidak. Kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya? Nah, sepakat kita ini kan? Tidak. Sepakat lah. Polisi kenapa nggak sepakat? Kenapa? Karena ada tuh mana ada buku. Nah, kalau tulisan ada yang nggak sesuai dengan itu, ibu akan benarin, ibu akan tegur, akan dikembalikan lagi menjadi orang yang lebih baik. Kita nggak apa-apa sekali kita ada tersilap ya. Tapi nanti kan akan ibu tarik lagi, ya. Nah, akan ibu tegur selama belajar kimia itu kesepakatan kita. Bisa? Bisa. Nah, ini boleh difoto ya. Nah, boleh juga nanti ibu gampang di sini. Kesepakatan berapa? Walaupun ibu nggak boleh keluar, nanti ibu taruh di sini boleh? Kalau boleh ya. Kalau nggak apa-apa di aja di tegurnya. Ya. Belum mau. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Dapat. Yang ketiga adalah membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga anak kembali kepada kelompoknya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya dari kelas 11 IPA.
Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Titi tentang masalah apa yang selama ini saya alami, yaitu ketinggalan pelajaran karena banyaknya kegiatan saya sebagai pengurus OSIS. Sekarang saya baru menyadari bahwa sebanyak apapun kegiatan kita di luar, tetapi kita harus bertanggung jawab dalam pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Cut. Baik Bu. Icut tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu, mungkin karena saya datang terlambat. Ya betul. Dan Icut Ibu lihat kurang bersemangat belajarnya. Oh maaf ya Bu. Jam berapa seharusnya kita datang ke sekolah? Jam 7.30 Bu. Jadi Icut datang jam berapa? Jam 7.45 kadang-kadang lebih. Baik. Nah, Ibu tidak akan memperpanjang keterlambatan Icut. Ibu percaya bahwa Icut melakukan itu pasti ada alasan ya kan? Iya Bu. Saya kadang karena telat bangun pagi dan harus mengantarkan adik saya pagi-pagi. Ya baik. Apakah ada masalah dengan mengantarkan adik? Tidak Bu, sebenarnya saya telat bangun dan harus mengantarkan adik pagi-pagi. Oke. Bagaimana tentang kesepakatan kita dan keyakinan kelas kita? Apakah yang kita yakini di kelas? Kita harus datang tepat waktu dan disiplin Bu. Baik. Kira-kira Icut sudah melakukan kesepakatan kelas? Belum Bu. Bagian yang mana yang belum Icut kerjakan? Datang tepat waktu dan disiplin terhadap waktu. Nah, kira-kira Icut bisa nggak memperbaiki masalah ini supaya kita bisa menepati kesepakatan kelas tadi? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Dengan saya meminta tolong kepada orang tua saya untuk bangun lebih cepat Ya. dan bisa mengantarkan adik saya lebih cepat. Nah, baik. Nah, Ibu percaya Icut bisa ya, bangun cepat dan bisa datang ke sekolah tepat waktu. Dan Ibu akan melihat bagaimana Icut ke depannya bisa datang tepat waktu. Ya, Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurifa Maulida, kelas 11 IPA. Saya beberapa kali telat datang ke sekolah dan telat bangun tidur dan harus mengantarkan adik saya lebih dulu. Saya senang bisa menyelesaikan masalah dan berdialog bersama Bu Titi dan mendapatkan penyelesaian masalahnya. Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Maulana Akbar MPD sebagai fasilitator, Ibu Sarlifanti SPD MPD sebagai pengajar praktek, Bapak Helmi Dedi Wartana SPD sebagai kepala sekolah, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 4 sebagai rekan sejawat saya di sekolah yang telah banyak membantu pada pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.